Halo sahabat-sahabat Dr. Royman, kembali bersama saya dalam Royman BTKV Channel. Apakah COVID-19 di Indonesia naik lagi? Per 8 Desember, kondisi COVID-19 global mengalami kenaikan sebesar 1.458 kasus baru. Dan itu hanya dalam 1 minggu. Berdasarkan pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi, mengatakan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan karena adanya varian baru. Varian baru yang dimaksud adalah varian ERIS atau EG5 dan EG2, sama seperti varian yang menyebabkan kenaikan kasus di Singapura. Peningkatan kasus terjadi dari yang biasanya ada 10-20 kasus dalam seminggu, lalu pada pekan kemarin, tepatnya pada akhir November 2023 menjadi 267 kasus per minggunya. Tak hanya di Indonesia, situasi serupa juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Dengan mendekatinya hari libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, maka dapat berpotensi untuk terjadinya lonjakan kasus COVID-19 sehingga kita harus berwaspada. Dan saya di sini akan sedikit mengulang kembali mengenai COVID-19. Mari kita mulai dengan membahas apa itu varian ERIS atau EG5 dan EG2 dan gejala apa yang ditimbulkan. COVID-19 varian ERIS atau EG51 adalah turunan virus corona SARS-CoV-2 varian Omicron terbaru yang diklasifikasikan di Inggris pada 31 Juli 2023. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memasukkan EG51 sebagai varian yang sedang dipantau atau varian under monitoring atau VUM, tetapi belum sebagai varian yang menjadi perhatian atau yang disebut varian of concern atau VOC. Subvarian ini memiliki karakteristik untuk menghindari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi, namun tidak ada perubahan dari tingkat keparahan. Gejala yang ditimbulkan tidaklah jauh berbeda dibandingkan varian sebelumnya seperti demam tinggi, batuk, gangguan penghidup atau pengecap, seperti adanya flu, pilek, itu juga bisa. Jika kita tidak memiliki gejala ini, tetap waspada bagi yang terpapar teman kalian yang positif karena bisa saja dari kita terinfeksi tanpa gejala. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Tetap menjalani protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker saat di keramaian, kurangi waktu di ruang tertutup terutama yang ramai, makan dengan gizi yang baik, menerapkan kebiasaan sehat seperti olahraga, dan juga jangan lupa berjemur matahari di waktu yang sesuai dan tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit, dan melanjutkan atau memulai vaksinasi COVID-19 lagi. Dinkes DKI menyebutkan bahwa warga pralansia berpotensi mengalami keparahan jika terkonfirmasi COVID-19. Badan Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ibu Ngabila Salama, meminta semua pasien positif COVID-19 untuk menjalani isolasi mandiri dan dipantau pengawasannya oleh puskesmas. Nah, kalian mungkin tadi mendengar saya menyebut vaksin. Sebenarnya apakah bagi yang sudah vaksin masih perlu booster? Dengan berjalannya waktu, antibodi untuk melawan COVID-19 yang dihasilkan dari vaksinasi akan berkurang. Maka vaksinasi booster itu dianjurkan khususnya pada lansia dan kalian dengan gangguan imun tubuh untuk mengurangi resiko infeksi dan beratnya penyakit. Dan juga jangan lupa bagi anak-anak yang juga belum mendapat vaksin mungkin perlu dipertimbangkan khususnya yang usianya sudah memungkinkan. Dan juga jangan lupa bahwa kasus pneumonia atau yang kita sebut juga Mycoplasma pneumonia juga meningkat. Jangan lupa juga dengan vaksin pneumonia dan juga vaksin influenza. Anda juga bisa bertanya ke
fasilitas kesehatan terdekat. Oke guys, itu sedikit info yang bisa saya berikan. Kalau mau memantau perkembangan COVID-19 di Indonesia, dapat dilihat di situs infeksi emerging atau bisa cek di deskripsi. Oke guys, salam sehat dari Dr. Royman, dan jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda dan keluarga Anda supaya informasi ini bisa tersebar ke semua orang. Salam sehat Dr. Royman.